Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lagi-lagi tak diundang di acara resmi PDI Perjuangan. Ganjar absen pada saat Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengumpulkan seluruh kepala daerah asal PDI Perjuangan di Semarang, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lagi-lagi tak diundang di acara resmi PDI Perjuangan. Pada acara konsolidasi yang dipimpin langsung oleh Ketua DPP Puan Maharani itu, Ganjar tak muncul. Padahal, acara konsolidasi kepala daerah asal PDI Perjuangan itu diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah, yang notabene dekat dengan kantor ataupun rumah pribadi Ganjar. Ada sekitar 20 kepala daerah di Jawa Tengah yang merupakan kader PDI Perjuangan. Namun nama Ganjar yang merupakan Gubernur Jawa Tengah tidak tercantum di undangan tersebut. Tidak diundangnya Ganjar dalam acara konsolidasi kepala daerah di Kandang Banteng mengundang pertanyaan. Benarkah ketidakhadiran Ganjar dikondisikan untuk memuluskan jalan Puan Maharani sebagai capres dari PDI Perjuangan? Ketua Bapilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto membantah PDI Perjuangan ingin membendamkan nama Ganjar di Jawa Tengah. Menurut Bambang Pacul, acara tersebut memang hanya diperuntukkan untuk kepala daerah level bupati dan wali kota. Suara itu ada di TPS. TPS itu kemudian dikumpul-kumpulkan menjadi kecamatan, kabupaten. Jadi perform tingkat DPC itu yang akan bermain. Penuh adalah DPC. Maka ini yang diundang adalah menurut saya DPC, bupati, ketua dewan di level. Karena itu tempatnya suara, oke? Jadi nggak usah diperdebatkan lagi. Menurut saya. Bukan kali ini saja Ganjar Pranowo si empunya Jawa Tengah tak diundang di acara Puan. Pada Mei 2021, Ganjar tak diundang saat Puan mengunjungi Panti Marhaen di Semarang, Jawa Tengah. Padahal saat itu seluruh pengurus partai baik dari level kepala daerah maupun DPRD diundang oleh Puan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Deo Dwi Fajar, Metro TV. Lagi-lagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak diundang di acara Puan di Jawa Tengah. Benarkah terkait dengan kontestasi Pilpres 2024? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam Mas Egan. Ya, Mas Adi, menurut Anda masuk akal tidak kalau misalnya Ganjar tidak diundang padahal ini persiapan pemilu 2024? Alasannya karena memang yang diundang itu kepala daerah setingkat bupati dan wali kota. Masuk akal tidak, Mas Adi? Ya tentu sangat tidak rasional bagi orang yang melihat persoalan ini dari jauh. Karena apapun judulnya, Ganjar saat ini secara definitif, secara de facto adalah gubernur yang tentu saja sangat otoritatif bicara tentang bagaimana memenangkan di Jawa Tengah. Sekalipun Ganjar misalnya bukan elit, bukan pengurus di struktur partai, tapi setidaknya Ganjar bisa hadir dalam setiap konsolidasi, saya kira tidak akan mengundang pertanyaan. Bahwa publik tahu Ganjar ini bukan pengurus inti, bukan pengurus kunci, itu tahu sebenarnya Mas. Tapi kalau tidak ada persoalan psikologi politik yang cukup serius, saya rasa persoalan Ganjar diundang atau tidak itu tidak akan menjadi polemik ya. Yang menjadi tanda tanya besar sebenarnya dari publik sampai sekarang, bahkan ini sebenarnya sudah menjadi rahasia umum, Ganjar tidak diundang dalam setiap rapat konsolidasi pemenangan di Jawa Tengah itu, tentu efek lanjut dari perseteruan ya, di mana Ganjar itu dianggap kemajuan, berlebihan, mendahului kehendak partai yang tidak bicara capres, tapi Ganjar sudah agresif melakukan kerja-kerja politik dan seterusnya. Itu artinya dianggap sebagai sebuah kesalahan politik yang sampai sekarang masih belum bisa dimaafkan sepertinya, terutama oleh elit-elit PDIP yang ingin Mbak Puan bisa maju bertanding di Pilpres 2024 yang akan datang. Ini babak lanjut dari celeng dan banteng, Mas Egan, ataupun kalau agak sedikit ekstrim misalnya, Mas Ganjar tetap dianggap sebagai anak kos-kosan di partainya sendiri. Ini kan variabel-variabel yang kemudian bisa menjelaskan kenapa misalnya Ganjar Pranowo tidak diundang dalam setiap konsolidasi dan pemenangan partai. Itu yang pertama ya. Yang kedua menurut saya, cuman kan problemnya di internal PDIP itu kalau kita mengacu pada Sekjen PDIP, Mas Hasto misalnya mengatakan
bahwa ada 4 figur-figur yang sangat mungkin bisa diusung PDIP di 2024. Pertama adalah Puan Maharani, yang kedua Ganjar Pranowo, dulu sempat memasukkan nama Azwar Anas dan Risma ya. Tapi pada level elit-elit PDIP yang lain seakan-akan terhadap figur itu termasuk Mas Ganjar. Jadi kalau Mas Ganjar ini atau Pak Ganjar itu sering dikucilkan, gitu, merasa didolimi, secara perlahan memang mereka itu semakin memberikan respon positif terhadap Ganjar Pranowo. Itulah yang seringkali saya selalu mengatakan di Metro TV, saya sering berulang kali menyatakan hati-hati memperlakukan Ganjar Pranowo, semakin diperlakukan tidak adil kesannya kira-kira begitu, maka respon positif akan semakin berdatangan. Saya selalu mengatakan bahwa daripada buang-buang waktu, buang-buang energi, mengucilkan Ganjar Pranowo, tidak libatkan dalam acara-acara partai, mestinya memang teman-teman PDIP itu sudah mulai berpikir bagaimana elektabilitas Puan itu bisa diderek secara signifikan. Karena lawan Puan yang sesungguhnya itu bukanlah Ganjar Pranowo, tapi adalah nama-nama lain di luar PDIP tentu saja. Ada Anies mungkin, ada AHY, ada Ganjar Pranowo, maksud saya ada Prabowo Subianto dan lain-lainnya. Karena soal tiket di PDIP, ya semua orang sudah tahu, yang paling dekat 100% bisa mendapatkannya hanya Puan Maharani. Tapi pada level elektoral, pada level suara publik, ini tidak bisa dibantah. Maka Ganjar Pranowo lah yang ditunggu oleh Ibu Mega itu apa? Kalau misalnya memang PDIP sudah yakin begitu ya Puan Maharani yang mendapatkan golden ticket itu, kenapa kemudian tidak langsung saja mengumumkan Puan Maharani sebagai calon presidennya? Sepertinya memang PDIP itu sedang ingin melihat orang-orang yang dinilai punya potensi maju dari PDIP itu melakukan akselerasi politik, kerja-kerja konkret di lapangan ya. Mereka bekerja, mereka bersosialisasi, meyakinkan rakyat. The end of the day-nya PDIP tentu akan mengalkulasi kira-kira siapa yang paling realistis akan diusung, terutama realistis untuk memenangkan pemilu untuk yang ketiga kalinya. Kan judul rekonsiliasi ataupun judul pertemuan di PDIP kali ini kan hat-trick ya, menang yang ketiga kalinya. Nah, sekalipun Puan dianggap memiliki golden ticket, tapi karena misalnya secara faktual elektabilitasnya tidak signifikan, maka Puan dibiarkan untuk melakukan kerja politik. Begitupun dengan Ganjar. Kan itu yang terjadi Mas ya. Kan itu yang terjadi. Ganjar terus juga dibiarkan melakukan sosialisasi, dilakukan upaya-upaya untuk melakukan penetrasi ke bawah. Artinya apa? Kerja-kerja politik kader-kader PDIP yang dinilai punya potensi maju itu dibiarkan sampai detik-detik akhir soal penentuan capres. Makanya itu yang tadi saya sebutkan. Pada akhirnya PDIP akan memilih siapa sosok kandidat, sosok yang dinilai pantas dan rasional untuk diusung memenangkan pemilu untuk yang ketiga kalinya. Entah itu Puan Maharani, entah itu Ganjar Pranowo. Baik, Mas Adi Praetno, terima kasih telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.